Saudaraku, hari ini kita memasuki ruang yang berat, serius, dan jelas tidak cocok untuk mereka yang lemah. Pesan ini membawa bobot yang nyata. Dan sebelum kita memulai, aku ingin menghargai keberanianmu karena berani hadir di sini. Kau sudah melihat peringatan di awal, namun tetap memilih untuk mendengar, untuk menghadapi kenyataan yang kebanyakan pria justru menghindarinya. Itu membutuhkan kekuatan diam yang konsisten. Ini bukan hiburan. Ini bukan tentang taktik, pesona, atau trik romantis. Ini murni tentang kebenaran. Kebenaran yang mentah, tanpa filter. Kebenaran yang sanggup mengguncang semua keyakinanmu tentang cinta, kesetiaan, dan kepercayaan. Ia bisa membuka kembali luka yang kau pikir telah lama sembuh. Namun terkadang, pertumbuhan hanya bisa datang ketika kita berani menyingkap luka-luka itu dan melihatnya apa adanya. Apa yang akan kubagikan padamu bukanlah cerita dramatis yang dibuat-buat, bukan pula opini kosong. Ini lahir dari riset, dari rasa sakit yang nyata, dari suara-suara pria yang pernah berjalan melalui api dalam diam, tanpa pernah didengar. Selama berhari-hari aku dan timku mengumpulkan kebenaran-kebenaran ini, bukan demi ketenaran, bukan demi angka-angka, tetapi demi pria seperti dirimu, yang berjuang dalam keheningan, karena tak ada seorang pun yang pernah memberitahu mereka hal ini. Masyarakat mengharapkanmu untuk terus tersenyum, untuk tampak kuat, untuk bertahan bahkan saat hatimu berdarah di balik pintu tertutup. Semoga momen ini menjadi saat kebangkitanmu. Jika kau masih di sini, bisikkan pada dirimu sendiri. Aku melihat kebenaran. Karena entah kau sudah mengenakan cincin pernikahan atau masih menginginkannya, esensi dari siapa dirimu sebagai pria berakar pada satu nilai suci, kesetiaan. Kesetiaanmu adalah mahkotamu, kehormatanmu, fondasi yang tak tergoyahkan dari jiwamu. Tapi ada satu pertanyaan yang menyakitkan. Bagaimana jika orang yang kau berikan kesetiaan itu sebenarnya tidak pantas menerimanya? Jangan salah saudaraku, ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk melindungimu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke badai ini, aku hanya minta setengah menit kesabaranmu. Bukan untukku, bukan demi kesombongan, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada kita berdua. Ada jiwa-jiwa sunyi di jalanan kita, hewan-hewan tak bersalah yang menangis di malam hari, bukan karena sakit, tapi karena lapar. Kucing liar, anjing-anjing terlantar, makhluk-makhluk yang dilupakan, menderita tanpa pernah terlihat. Mereka tidak punya suara, dan meskipun begitu, mereka tetap ciptaan Tuhan, layak menerima belas kasih. Aku bukan berasal dari keluarga kaya. Aku tak punya sponsor perusahaan, tidak pula studio mewah. Yang ku miliki hanyalah engkau, kehadiranmu, dukunganmu, kekuatanmu yang telah membawaku lebih jauh daripada darahku sendiri. Bersama-sama kita memulai misi ini, bukan untuk tepuk tangan, bukan untuk angka, tetapi untuk memberi makan kehidupan lembut yang tak punya suara itu. Bahkan harga satu cangkir kopi saja bisa membuat satu makhluk hidup bertahan malam ini. Jika hatimu berbisik, berilah. Tapi bukan karena kewajiban, hanya karena cinta. Itu saja. Sekarang tarik napas dalam-dalam, karena dari sini kita akan berjalan ke dalam api. 6th of November 1948, Chicago. Pukul 17.25. Seorang pria bernama David Miller berusia 34 tahun berada di awal kisah yang akan menggores jiwanya selamanya. Dia bukan orang kaya, bukan pula terkenal, hanya seorang pria dengan hati penuh kesetiaan. Tahun itu ia menikahi Claire Evans, wanita yang diyakini akan menjadi pendamping sejatinya seumur hidup. Bukan pernikahan paksa, bukan hubungan dangkal. Itu adalah cinta mendalam, murni, cinta seperti yang hanya berani ditulis oleh para penyair. Claire sering berbisik, "David, kau adalah segalanya yang kuinginkan untuk seluruh hidupku." Kata-kata itu menjadi pijakan harapannya, keyakinannya akan keabadian. Namun kata-kata bisa memudar, saudaraku. Janji-janji bisa menjadi kosong. Apa yang tampak tak tergoyahkan bisa hancur di bawah kebenaran yang tersembunyi. Bulan-bulan berlalu, pertengkaran kecil mulai muncul. Bukan tentang perselingkuhan atau kekejaman, tetapi hal-hal sepele. Tagihan, makan malam, perbedaan kecil. Namun retakan kecil itu perlahan membuka jurang besar, jarak yang tumbuh, kesunyian di antara dua jiwa yang seharusnya berbagi hidup. David bekerja dua pekerjaan.
pagi dan malam. Dia tidak kaya, tapi penuh tekad. Kekayaannya adalah pengabdiannya. Dia tidak bermimpi tentang kemewahan. Yang dia inginkan hanyalah pulang dengan damai, berbagi makanan, tidur di samping wanita yang dia cintai. Itu adalah surga baginya. Tapi hati Claire tersesat. Ia mulai menjauh bukan hanya secara emosional, tapi dalam segala hal, mengabaikan, tidak menghormati, menolak, panggilan yang tidak dijawab, alasan yang menumpuk. Di balik setiap alasan ada tembok. Saat David akhirnya menyadarinya, Claire sebenarnya sudah meninggalkan pernikahan itu dalam roh, meskipun tubuhnya masih berada di rumah. Setahun kemudian, 6 November 1949, pukul 20.52, David pulang lebih awal untuk memberinya kejutan. Dia membawa pai ceri, makanan kesukaannya, dan setangkai mawar yang dibungkus kertas tua. Bayangkan, saudaraku, seorang pria yang kelelahan setelah 2 pekerjaan, namun masih berusaha membawa kebahagiaan. Dia tidak mengejar gestur besar. Dia hanya mengejar senyum istrinya. Namun bukannya kehangatan, ia menemukan kesunyian. Tidak ada makan malam, tidak ada tawa, hanya selembar surat di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan membaca kata-kata yang menghancurkan seluruh keberadaannya. David, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Kau bekerja keras, tapi itu tidak pernah cukup. Aku tidak menginginkan hidup ini. Aku harus memberitahumu kebenaran. Aku hamil, tapi bukan dari anakmu. Aku pergi malam ini. Jangan mencariku. Skrip bagian 2 dalam bahasa Indonesia. Apa yang aku temukan setelah malam itu awalnya terasa menghancurkan, tetapi dengan waktu justru menjadi pembebasan. Kebenarannya adalah semua yang kita diajarkan sejak kecil, di rumah, di sekolah, bahkan di film-film romantis, adalah naskah yang salah. Mereka bilang bahwa jika kau baik, sopan, penuh perhatian, berpenampilan rapi dan bekerja keras, maka kau akan mendapatkan cinta, perhatian, dan wanita yang kau dambakan. Namun kenyataan berulang kali menunjukkan bahwa itu tidak terjadi. Dan aku ingin jelas di sini, bukan berarti bersikap baik itu salah atau berpakaian rapi tidak penting. Tentu saja itu memberi nilai tambah. Tapi inti masalahnya adalah kebanyakan pria percaya bahwa hanya dengan itu sudah cukup. Padahal tidak, karena di balik semua itu ada sistem psikologis, bahasa nonverbal, dan sinyal-sinyal tertentu yang menentukan apakah kau akan dipandang sebagai pria menarik atau sekadar teman. Kesalahan inilah menyamakan keramahan dengan ketertarikan yang membuat ribuan pria terjebak di zona pertemanan tanpa pernah tahu apa yang salah. Mereka yakin semakin banyak mereka berusaha menyenangkan, semakin besar peluang mereka. Namun kenyataannya, semakin mereka mencoba, semakin kecil nilainya. Tragisnya, siklus itu terus berulang. Mereka mencoba lagi dan lagi, yakin bahwa suatu hari nanti akan berhasil. Aku ingat setelah malam itu, aku jadi terobsesi mencari jawaban. Aku membaca buku psikologi, mengamati orang-orang di bar, di kafe, di pesta. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa rahasianya? Bagaimana mungkin ada pria yang seolah tanpa usaha mendapat segalanya, sementara yang lain, yang melakukan segalanya dengan benar, selalu berakhir sendirian? Dan kemudian aku memahami, semuanya berputar pada energi yang kau pancarkan dan bagaimana kau mengomunikasikan nilai dirimu. Seorang wanita tidak hanya melihat pakaianmu, fisikmu, atau seberapa sopan kau bersikap. Yang benar-benar menentukan adalah bagaimana kau membuatnya merasa. Jika kau mampu membangkitkan rasa ingin tahu, emosi ketertarikan, atau bahkan sedikit tantangan, secara otomatis kau terlihat berbeda. Seperti ada magnet tak terlihat yang menariknya kepadamu. Pernahkah kau melihat seseorang melontarkan lelucon yang salah tempat, namun justru membuat semua orang tertawa dan merasa tertarik padanya? Itu bukan karena leluconnya bagus, tetapi karena sikapnya. Sikap aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Itulah kepercayaan diri diam-diam yang menciptakan daya tarik. Dan itu persis yang tidak kumiliki malam itu. Sementara Alex justru memancarkannya tanpa sadar. Hal lucunya, Alex mungkin bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak membaca buku panduan, tidak berlatih pidato di depan kaca. Dia hanya menjadi dirinya sendiri, dan keaslian yang dipadukan dengan percaya diri,
Itu sudah cukup untuk menarik perhatian. Aku di sisi lain terlalu sibuk mencoba tampil sempurna, takut salah, ingin selalu menyenangkan. Dan ketegangan itu jelas terasa. Lambat laun aku sadar, masalahnya bukan pada penampilan, bukan pada bajuku, bukan juga pada percakapanku. Masalahnya adalah energi yang kupancarkan. Alih-alih menunjukkan keyakinan, aku justru menyiarkan kebutuhan. Dan kebutuhan dalam konteks sosial apapun selalu membuat orang menjauh. Biarkan aku jelaskan dengan sebuah perumpamaan. Bayangkan dua penjual. Yang satu datang dengan wajah putus asa, memohon agar kau membeli, menawarkan diskon, bicara tanpa henti untuk meyakinkanmu. Yang lain hanya menunjukkan produknya dengan tenang, percaya diri, tanpa tekanan. Kepada siapa kau lebih ingin membeli? Tepat sekali. Dan dalam hubungan prinsipnya sama. Saat kau menunjukkan kebutuhan, nilaimu turun. Saat kau menunjukkan keyakinan, kau jadi magnetis.